Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen, materi tentang perencanaan atau planning. Yang pertama, ada arti penting perencanaan atau planning. Perencanaan memiliki arti penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup individu, organisasi, maupun masyarakat. Beberapa alasan mengapa perencanaan sangat penting: menentukan arah dan tujuan, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian, meningkatkan koordinasi dan kerjasama, memudahkan pengendalian dan evaluasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu menghadapi perubahan. Kemudian ada pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Ada beberapa aspek perencanaan. Yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang keempat, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian. Kemudian ada unsur-unsur perencanaan 5W plus 1H, yaitu yang pertama ada what. Itu adalah tujuan apa yang mau diraih. Dan kedua ada why. Mengapa tindakan itu harus dilakukan. Yang ketiga ada where. Di mana tindakan itu akan dilakukan. Dan keempat ada when. Kapan tindakan itu akan dilakukan. Kelima ada who. Siapa yang akan melakukan tindakan. Keenam, bagaimana melakukan tindakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, macam-macam perencanaan, tipe keputusan manajemen, tipe informasi manajemen, sifat perencanaan yang baik, dan siapa pembuat perencanaan. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Yang kedua, macam-macam perencanaan di sini terdiri dari 7. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga, perencanaan teknis. Yang keempat, perencanaan waktu. Yang kelima, jangka pendek. Yang keenam, jangka menengah. Dan yang terakhir, jangka panjang. Ketiga, tipe keputusan manajemen terdiri dari 3. Pertama, keputusan tidak terstruktur. Yang kedua, keputusan semi-struktur. Yang ketiga, keputusan terstruktur. Materi yang keempat, tipe informasi manajemen yang berisi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi yang berkualitas. Untuk manajemen tingkat bawah, tipe informasi adalah terperinci karena digunakan untuk pengendalian operasi. Sedangkan untuk manajemen yang lebih tingkatannya, tipe informasinya adalah terfilter atau lebih ringkas. Keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat atas adalah rutin dan tidak berulang-ulang. Sifat perencanaan yang baik yaitu dengan pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas, fleksibel, mempunyai stabilitas, ada perimbangan, kontinu, rasional, faktual, dan meliputi semua tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir, siapa pembuat perencana, yaitu panitia perencana, bagian perencanaan, dan tenaga staf. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, perencanaan meliputi kegiatan untuk menetapkan tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, arti penting perencanaan bagi seorang manajer atau pimpinan adalah membantu membuat keputusan,
memusatkan perhatian pada apa yang harus dilakukan untuk membentuk masa depan seperti yang diinginkan. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya yang terdiri atas perencanaan strategis, taktis, dan teknis. Yang keempat, keputusan. Keputusan dapat dibuat berdasarkan keputusan yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang kelima, perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik harus mengandung ciri penggunaan kalimat yang dimengerti, fleksibel, stabilitas, ada perimbangan, kontinu, rasional, dan faktual. Dan yang terakhir, pembuatan perencanaan. Pembuatan perencanaan dapat ditugaskan kepada panitia perencanaan, bagian perencanaan, dan tenaga staf. Sekian dari saya, terima kasih.